Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita di mata kuliah Ulumul Hadis kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HES semester 2, hari ini kita kembali masuk di MK Ulumul Hadis yang sampai hari ini sudah memasuki pertemuan ke-12. Dan alhamdulillah semua berlangsung lancar dan termasuk juga tugas-tugas yang sudah dikerjakan dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah masuk ke tugas 7. Oke. Sudah sampai tugas 7. Berarti sudah cukup banyak ya tugasnya ya. Sekarang saya mau tanya nih kepada kalian. Apakah tugas ini sudah kalian kerjakan dengan baik atau belum? Saya tanya. Nadila, coba Nadila, saya mau tanya Nadila. Nadila, ayo Nadila. Neng Nadila. Sudah dikerjakan dengan baik atau belum, Nadila? Sudah, Pak. Oke, terus semangat nggak mengerjakan atau sudah semakin lama semakin bosan, semakin boring? Hah? Semangat, Pak. Masih tetap semangat? Ya. Oke. Misalnya nanti saya kasih satu tugas lagi, masih sanggup atau sudah liar? Apa, Pak? Misalnya nanti saya kasih satu tugas lagi, masih sanggup atau sudah liar? Hah? Sedikit liar kali ya, Pak ya. Ya, sudah. Oke, baik. Berikutnya saya tanya ke yang lain. Citra Aulia, Damayanti ini, mana? Citra. Iya, Pak. Sudahkah tugas sampai tugas 7 dikerjakan dengan baik? Sudah, Pak. Masih tetap semangat? Insya Allah semangat, Pak. Misalnya nanti saya kasih tugas lagi, satu lagi, masih semangat atau sudah liar? Sedikit liar mungkin, Pak. Liar ya, tapi tetap semangat mengerjakan ya. Iya. Oke. Satu lagi lah yang cowok nih. Mana namanya? Ahmad Rifai. Yuk, Ahmad Rifai. Kang Rifai. Ya, siapa? Sudah dikerjakan dengan lancar tugas 1 sampai 7? Beberapa tugas ada kendala, Pak. Soalnya pas mengumpulkan itu saya berada di daerah yang nggak ada jaringan, Pak. Yang pas dua tugas kalau nggak salah, Pak. Tapi sisanya sudah, Pak. Kamu di mana pas ada mengumpulkan tugas? Di mana yang tidak ada sinyal? Di ini, Pak, di pas saya masih di ini, Pak, Curug Ciwaladang, Pak. Di daerah mana itu? Daerah Gajruk Kusuno lagi dalam pokoknya, Pak. Jadi saya Cipanas. iya. Cipanas, bukan? Iya, Cipanas sononya lagi, Pak, sebelum arah ke Jasinga, Pak. Jasinga ya. Kenapa tidak dikumpulkan pas sinyalnya sudah bagus? Misalnya soalnya ada... nggak ada sama sekali, Pak, di situ. Nggak ada sama sekali daerah Citorek ke situ, Pak. Iya, maksudnya waktu pas di tempat yang sinyalnya bagus, kenapa tidak dikirim ulang? Oh, kan Bapak ngasih waktunya cuma nyampe jam 7 pagi, Pak. Iya, misalnya dikirim lagi aja, tapi dengan terlambat misalnya. Oh, emang boleh, Pak? Ya coba aja dulu, siapa tahu bisa. Oh iya, Pak, siapa? Ini kan penilaiannya saya nilai terlambat, bukan tugas lain kan. Kalau tidak iya, Pak. bukan tugas beda dengan terlambat, nilainya beda.
Oh, siapa? Siapa? Maaf, Pak. Saya salah ini, Pak. Misalnya nanti ada tugas lagi, saya kasih tugas satu lagi. Masih sanggup atau sudah liar kamu? Wah, semangat, Pak. Saya semangat Semangat. sekali, Pak. Iya, Pak. Ya, saya tunggu semangatnya ya. Ya, saya selalu semangat, Pak. Ya, ya bagus lah. Ya. Oke lah kalau gitu ya, semuanya masih tetap semangat ya. Karena saya pernah dapat informasi dari kelas lain, dia sudah liar dengan tugas-tugas yang kasih. Dia sudah, aduh, kayak mau muntah gitu loh. Kayak sudah diubun-ubun, sudah pusing, sudah liar, mau muntah gitu loh. Ada di kelas lain itu. Pak, dari kemarin tugas mulu. Dari kemarin kerjaan tugas numpuk terus. Nah, pusing saya Pak ini katanya gitu. Ada yang gitu ke saya itu. Ya sudahlah. Ya tapi mudah-mudahan di kelas HC juga tidak seperti itu, tetap semangat. Walaupun liar itu manusiawi, liar itu alamiah, natural itu, biasa itu. Ya orang kawin juga liar kalau terlalu lama ya. Ya belajar memanage rumah tangga kalau seperti itu ya. Tapi tidak berarti bikin kalian tidak mau nikah kan? Tetap ada semangat karena itu bagian dari ibadah. Kuliah juga ibadah. Oke gitu ya. Dan saya informasikan untuk absen tidak saya kirimkan di GCE tetapi adanya di sini. Oke, adanya di Zoom meeting di bagian chat room. Perhatikan chat roomnya. Ya. Tidak saya bagikan di GCR tetapi di chat room. Silakan dibuka chat roomnya. Nanti saya akan kirimkan link absensinya. Oke, silakan sudah muncul nih ya. Silakan dibuka. Silakan diisi absensinya secepatnya sambil berjalannya perkuliahan ini. Dan nanti di akhir perkuliahan akan saya tutup. Dan begitu selesai kuliah, ya selesai juga absensinya akan saya tutup. Jadi tolong segera absen secepat mungkin. Dan kalau ada kendala misalnya, Pak, linknya tidak muncul, Pak, laporan ke saya, biar saya bisa segera kirim ulang. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12 dengan materi yaitu tentang ilmu al-jarhu wa ta'dil dalam kajian ilmu hadis. Oke, saya tampilkan ya modulnya. Bentar. Ini dia. Oke. Sudah kelihatan ya? Atau belum muncul ini? Nah, sudah muncul ya? Belum kelihatan nih. Sudah kelihatan belum? Coba dicek. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Baik. Bahan kajiannya ada dua. Pertama menjelaskan pengertian, objek pembahasannya, dan kegunaannya. Apa pengertian dari ilmu al-jarhu wa ta'dil? Kemudian apa objek pembahasannya dan apa manfaatnya mempelajari ilmu ini? Itu bahan kajian yang pertama. Sedangkan bahan kajian yang kedua adalah menerangkan lafadz dan maratib atau urutan dari ilmu al-jarh wa ta'dil. Ada lafadznya, ada urutan-urutannya. Itu yang kedua. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu tentang pengertiannya. Oke. Ini pengertiannya. Ilmu al-jarh wa ta'dil ialah huwal ilmul ladzi yabhasu fi ahwalir ruwati min haitsu qabuli riwayatihim aw raddiha. Yaitu ilmu yang membahas tentang hal ihwal para rawi
dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan. Jadi intinya hadis ilmu ini adalah ilmu yang membahas tentang kualitas dari rawi yang menjadi rawi hadis, yang menjadi bagian dari sanad hadis. Apakah rawinya ini makbul atau mardud? Apakah riwayatnya diterima atau ditolak periwayatannya? Jadi dari sini bisa kelihatan apakah suatu hadis ini sahih atau tidak sahih, sahih atau doif. Maka bisa dilihat dari sisi kualitas seorang rawi yang menjadi bagian dari riwayat sanadnya. Ya sama lah kalau misalnya ada pemilihan ketua KPK misalnya, pemilihan ketua KPK di DPR misalnya. Akan dicek calon-calonnya ada berapa orang, misalnya ada 10, ada 20. Kemudian dipilih dari 20 itu menjadi 5 orang calon pimpinan KPK. Nah, kan dilihat mereka biasanya akan melalui tahapan fit and proper test. Akan diuji kelayakannya. Nah, begitu juga dengan ilmu hadis. Ilmu al-jarhu wa ta'dil. Dilihat, rawi A, B, C, D. Benar nggak rawi ini kualitasnya baik atau tidak? Maka dicek. Benarkah rawi ini baik sifatnya, akhlaknya baik, rajin ibadah, atau justru sebaliknya? Sifatnya jelek, punya sisi buruk, atau punya sisi jelek, dan dia dikenal sebagai rawi yang suka bermaksiat. Nah, dia dari situ. Nah, proses inilah yang disebut dengan ilmu, bagian dari pengertian ilmu al-jarhu wa ta'dil. Nah, objek pembahasannya dari ilmu al-jarhu wa ta'dil itu ada dua. Pertama, al-jarhu atau aibnya atau cacatnya. Dan yang kedua adalah at-ta'dil atau sifat terpuji dari rawi tersebut. Jadi pertama baik buruknya, pertama keburukannya, kedua kebaikannya. Nah, sekarang kita lihat apa saja aib-aib yang akan dikaji dari seseorang yang akan menjadi rawi ini atau orang yang meriwayatkan hadis ini. Pertama ada aspek bid'ah. Apakah dia melakukan tindakan tercela di luar syariah atau tidak? Dilihat di situ. Yang kedua adalah mukhalafah atau sifatnya atau pernyataannya atau riwayatnya berlawanan dengan riwayatan orang lain yang lebih sikoh atau lebih kuat. Itu mukhalafah, aib yang dikaji dalam ilmu al-jarh wa ta'dil ini. Yang ketiga adalah ghalat. Dia punya banyak kekeliruan dalam periwayatan. Sering salah, sering beda, sering ngeles dan lain sebagainya. Yang keempat itu jahalatul hal atau tidak jelas identitasnya atau tidak dikenal identitasnya. Dan yang kelima adalah dakwal intiqa atau diduga keras sanadnya tidak bersambung. Ini bagian dari ilmu atau bagian dari penelusuran terhadap aib dari seseorang rawi. Nah, itu aspek aibnya. Nah, apa manfaat dari mempelajari ilmu ini adalah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak. Ditolak kenapa? Karena dia punya aib. Diterima kenapa? Karena dia memiliki sifat yang sangat baik atau at-ta'dil. Nah, sekarang pindah ke hal yang positif atau yang ta'dil tadi. Ada beberapa cara untuk mengetahui keadilan dari seseorang. Apakah dia itu adil atau tidak? Bagaimana cara melihatnya? Ada dua cara untuk mengetahui keadilan seseorang atau sifat baiknya. Pertama, bisyahrah, yaitu dengan kepopuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa ia terkenal sebagai orang yang adil. Jadi orang sudah bersepakat rawi A ini orang yang sangat wara', sangat alim, dan ilmunya sangat luas. Ibadahnya sangat tinggi. Dan sudah terkenal di mana-mana. Itu pertama, dengan cara bisyahrah. Yang kedua, bitazkiyah, dengan menggunakan pujian dari orang lain yang adil. Jadi dia
punya riwayat, pernah dikomentari oleh ahli ilmu, dikomentari oleh ulama terkenal, dan komentarnya tentu saja positif. Nah, itu caranya yang kedua, bit tazkiyah. Jadi ada dua cara untuk mengetahui keadilan seseorang. Pertama bisyarah, kedua bit tazkiyah. Nah, sekarang tentu saja dalam hal melakukan tajrih atau ta'dil, tajrih itu apa? Al-jarhu, melihat aibnya, dan at-ta'dil melihat sisi positifnya. Itu tentu saja tidak mungkin dilakukan dengan melihat pendapat-pendapat secara lisan. Tentu saja tidak ya, karena hadis sudah berlangsung ribuan tahun, sudah berlangsung puluhan abad. Tentu saja jarak antara kita sekarang dengan ulama yang memberikan penilaian terhadap para rawi itu sudah sangat jauh. Maka dimungkinkan, yang mungkin dilakukan adalah kita lihat pendapat para ulama. Nah, ulama tentu saja melihatnya bukan dari komentar yang dilakukan secara lisan, tapi komentar yang ditulis secara tulisan. Nah, tentu saja ukurannya adalah lafaz yang dipakai para ulama ketika memberikan komentar kepada para rawi hadis. Bagaimana lafaz yang digunakan? Apakah itu tergolong tajrih ataukah tergolong ta'dil? Ta'dil dan tajrih pun juga ada levelnya. Ada ukuran tingkatan-tingkatannya. Ada yang level tertinggi, ada yang level terendah. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana level tertinggi dari ta'dil, bagaimana level terendah dari ta'dil, begitu juga bagaimana level tertinggi dari tajrih, dan bagaimana level terendah dari tajrih. Kita lihat satu-satu. Pertama, ta'dil. Ta'dil dulu ya. Ada 6 tingkatan ta'dil yang bisa dilihat dari urutan 1 sampai 6. Pertama, tingkat yang pertama itu tingkat yang tertinggi, itu menggunakan lafaz af'alut tafdil atau ungkapan lain yang sejenisnya yang menunjukkan kelebihan keadilan rawi. Misalnya kalimat yang dipakai adalah ausakun nas atau asbatun nas atau sikotun fauqas sikoh atau ilaihil muntaha fis sabati. Kalimatnya begitu. Ausak pakai kalimat af'alut tafdil, asbat sama juga, atau pakai kalimat lain, sikotun fauqas sikoh. Jadi kalau misalnya ulama hadis memberikan komentar dengan kalimat ini, berarti levelnya dia sudah ditakdil di tingkat pertama, gitu ya. Artinya apa? Ausakun nas itu orang yang paling sikoh. Sikoh itu apa, Pak? Sikoh itu orang yang punya kelebihan daya ingat dan punya kelebihan keadilan. Jadi dua ya, keadilannya tinggi, daya ingatnya tinggi. Itu sikoh. Ditambah lagi pakai af'alut tafdil. Sikoh ausaku berarti itu sudah lebih tinggi lagi. Paling sikoh, gitu ya. Kemudian tingkat kedua adalah menggunakan kesikohan rawi dengan mengulang sifat keadilan dan kedobitannya. Misalnya sabetun sabetun, sikotun sikotun, hujjatun hujjatun, atau divariasi sabetun sikotun, hafidun hujjatun, atau dobitun mutkinun. Itu berarti mengulang-ulang sifat keadilan dan kedobitannya. Itu berarti levelnya level 2. Kemudian yang ketiga, level menunjuk keadilan dengan lafaz yang mengandung arti kuat ingatannya. Jadi sabtun 1 kali saja, tidak diulang-ulang. Mutkinun 1 kali, sikotun 1 kali, hafidun 1 kali, hujjatun 1 kali. Itu levelnya level ketiga. Kemudian yang keempat, menunjukkan keadilan dan kedobitan. Tapi lafaz yang dipakai itu tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil. Misalnya sodukun, bukan sikotun, tapi sodukun. Ma'munun, laba sabihi. Nah, misalnya komentar seperti itu. Berarti kalau seperti itu komentarnya, dia ada di level 4. Yang kelima, itu levelnya atau karakteristiknya menunjuk kejujuran rawi, tapi ada unsur tidak ada unsur kelemahan dalam kedobitan. Misalnya mahalus sidku, atau jayyidul hadis, atau hasanul hadis, atau muqaribul hadis. Itu levelnya level 5. Dan yang terakhir level 6 adalah menunjuk arti mendekati cacat dengan menggunakan lafaz insyaallah atau sigot tasghir atau dikaitkan dengan pengharapan. Misalnya sodukun insyaallah,
jujurnya insya Allah jujur gitu. Ada sedikit keraguan, insya Allah jujur. Atau fulanun arju bi alla ba'sa bihi. Atau fulanun sulaihun, ini sigot tasgir. Fulan solehnya sedikit. Seorang laki-laki yang kesolehannya sedikit. Atau fulanun makbulun hadisuhu. Orang yang diterima hadisnya. Nah, ini tingkat ke-6, tingkat paling bawah dari proses takdil, lafadz takdil. Nah, berikutnya yang kedua tajrih. Tajrih juga sama seperti takdil, level 1 sampai 6. Nah, level 1 bagaimana? Sama kayak takdil tadi, menggunakan lafadz af'alut tafdil, tapi ini yang menunjukkan kecacatan rawi. Misalnya, audaun nas, orang yang paling dusta. Akdzabun nas, orang yang paling bohong. Atau ilaihil muntaha fil wad'i, orang yang paling tinggi, paling top kebohongannya. Itu af'alut tafdil semuanya itu. Itu level 1. Level 2-nya menunjukkan kecacatan yang luar biasa dengan menggunakan sigot mubalaghah atau sigot menyangatkan. Fa'alun itu sigot mubalaghah. Kadzabun, orang yang sangat pembohong. Wadda'un, orang yang sangat pendusta. Atau dajjalun, orang yang sangat menipu. Pakai lafadz sigot mubalaghah. Itu tingkat 2 ya. Berikutnya tingkat 3. Menunjuk kepada tuduhan dusta atau bohong. Misalnya fulanun muttahimun bil kadhibi. Fulanun muttahimun bil wad'i. Fulanun fi nadru. Fulanun sakitun. Fulanun zahibul hadis atau fulanun matrukul hadis. Seperti itu. Itu tingkat 3 ya. Yang keempat, menunjuk kepada kelemahan yang sangat. Mutraul hadis atau fulanun dhaifun atau fulanun mardudul hadis. Itu tingkat 4. Yang tingkat 5, menunjuk pada kelemahan dan kekacauan rawi dalam hafalan. Misalnya fulanun majhulun, fulanun la yahtajju bihi, atau fulanun mungkirul hadis, atau fulanun muttaribul hadis, atau fulanun wahin. Itu tingkat ke-5. Dan tingkat yang terakhir, tingkat 6 adalah menyifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahannya, tapi agak sedikit berdekatan dengan keadilan. Misalnya du'ifa hadisuhu, atau fulanun maqalun fihi, atau fulanun fihi khalfun, atau fulanun layyinun, atau fulanun laisa bil hujjati, atau fulanun laisa bil qawiyyi. Nah, itulah tingkat tajri atau al-jarhu dari tingkat 1 sampai 6. Ini sudah jelas ya, tadi ada tingkat ta'dil 1 sampai 6, tingkat tajri 1 sampai 6. Nah, derajatnya bagaimana? Bagaimana ketika misalnya ada ulama atau ulama hadis memberikan komentar perihal rawi tadi dengan kalimat-kalimat yang dipakai tadi. Nah, ada penjelasannya. Kalau misalnya seorang rawi dinilai dengan takdil tingkat 1 sampai 4, di takdil ya, maka hadisnya bisa menjadi hujjah atau bisa dijadikan pedoman atau bisa dijadikan pedoman atau sandaran, bisa. Tapi kalau di takdil di level 5 dan 6, maka hadisnya hanya bisa ditulis, dan kalau mau digunakan sebagai hujjah harus ada hadis lain yang memperkuat. Misalnya ada syawahidnya hadis riwayat Bukhari. Dia memperkuat hadis riwayat lain. Itu bisa menjadi hujjah. Tapi kalau tidak ada, ya tidak bisa. Rawinya kalau dikomentari 56, takdil 356 itu harus ada penguat lain. Harus ada hadis lain yang menjadi penguat atau syawahid. Sedangkan untuk tajrih di level 1 sampai 4, maka hadisnya tidak bisa menjadi hujjah sama sekali. Kenapa? Sangat lemah, sangat dhaif, sangat tidak bisa dijadikan pedoman. Sedangkan untuk 5 dan 6 di tajrih, hadisnya bisa dipakai tapi hanya sebagai iktibar atau perbandingan. Nah, sekarang contohnya nih, perhatikan, kita pakai contoh. Ini contohnya sama kayak contoh yang kemarin ketika materi
proses transformasi hadis. Sama ya. Di situ ada keterangan Yahya, ada rawinya pertama Yahya bin Yahya At-Tamimi, kemudian kedua Malik, kemudian ketiga Muhammad bin Yahya bin Habban, kemudian Al-A'raj, kemudian Abu Hurairah. Itu otomatis Abu Hurairah ya. Nah, kemudian kita lihat pendapat para ulama hadis perihal rawi tadi. Mulai dari Yahya, Malik, Muhammad bin Yahya bin Habban, dan Al-A'raj. Kalau Abu Hurairah sudah pasti, itu pasti baik karena sahabat Nabi. Nah, sekarang kita lihat pendapat tentang Yahya bin Yahya At-Tamimi. Ada 3 ulama hadis yang saya pakai untuk menilai Yahya bin Yahya. Pertama, Syamsuddin Az-Zahabi. Dia mengatakan sabtun. Sabtun. Berarti di level berapa itu? Level 2. Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan level 2, level 3 ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar thiqatun sabtun. Itu level 2. Sedangkan Abu Hatim Ar-Razi tidak memberikan komentar. Kemudian Malik dikomentari oleh Syamsuddin adalah Al-Imam. Al-Imam ini berarti sudah sangat tinggi ya, sama sederajat dengan af'alut tafdhil tadi, Al-Imam atau Imamu Daril Hijrah Ra'sul Muttinin wa Kabirul Mutasabbitin. Itu juga sama. Ini levelnya level 6, level 1 di takdil. Kenapa? Bisyarah. Caranya bisyarah bukan bitaziyah karena sudah sangat terkenal ini, sangat populer. Imam Malik Al-Madani adalah salah satu ulama yang terkenal sebagai ahli hadis dan punya pamor dan reputasi yang tinggi perihal ibadah dan kualitas keilmuannya. Jadi imam dikasih gelar oleh Ibnu Hajar, Imam Darul Hijrah, imam kota hijrah atau kota Madinah. Imamnya kota Madinah. Kemudian Abu Hatim memberikan komentar sikotun sikatu imami ahlil Hijaz. Sudah sikoh termasuk imam pemimpin ahlil Hijaz, daerah Hijaz. Jadi levelnya level 1 semua ini. Kemudian oleh Muhammad bin Yahya bin Habban, Syamsuddin Az-Zahabi berkomentar sikoh level 3, Ibnu Hajar Al-Asqalani level 2, sikotun faqihun, dan Abu Hatim memberikan komentar sikotun level 3. Dan Al-A'raj ini juga level 1, ahadul a'lami sabtun faqihun, sahibu hadisin, walaysa bil mukassiri jiddan. Ini komentarnya komentar positif level 1. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga sama, sikotun sabtun imamun, tambahan imam lagi, level 2 ini. Abu Hatim tidak kasih komentar. Berarti intinya adalah semua ulama sepakat bahwa hadis ini hadis sahih dengan kualitas rawi yang sangat takdil di level 1. Minimal level 3 ini. Ada komentar lain level 3. Tapi ada level lain level 1 ini. Jadi kesimpulannya hadis ini bisa dijadikan hujah karena di level berapa? 1 sampai 4. Jadi bisa dijadikan hujah. Nah, begitulah cara kita untuk menilai apakah rawi ini termasuk di takdil atau di tajrih atau di al-jarhu. Mau tidak mau, ketika kita masuk ke ilmu ini harus buka kitab-kitab yang berhubungan dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Misalnya karangannya Syamsuddin Az-Zahabi atau Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abu Hatim Ar-Razi, itu semuanya juga berhubungan dengan penilaian rawi hadis. Oke, saya kira itu materi saya yang berhubungan dengan ilmu al-jarh wa ta'dil, mulai dari pengertian, kemudian kegunaan dari mempelajari ilmu ini sampai maratibnya atau lafadz yang menjadi urutan dari proses level 1 sampai 6, baik level takdil maupun level tajrih atau al-jarhu. Oke, saya beri waktu kepada kalian untuk bertanya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas untuk diperjelas, bisa ditanyakan. Silakan, saya berikan waktu. Adakah di antara yang mau bertanya? Saya persilahkan.
Adakah? Izin bertanya, Pak. Silakan, Umam. Yuk. Tadi kan ada yang hadis tajrih tadi, Pak. Ya. Bagaimana di hadis tajrih yang 1 sampai 4 itu masih dipakai saja situ sampai sekarang? Siapa dipakai? Iya, masih digunakan hadisnya. Ada contohnya nggak? Nggak ada sih, Pak. Ini semisalkan gitu. Ya intinya itu berarti hadisnya tidak berkualitas karena parawinya tidak adil. Jadi kalau ada orang mempertanyakan benar nggak ini hadisnya, maka tinggal sodorkan saja hasil proses tajrih yang tadi dilakukan. Misalnya di kitabnya Syamsuddin Adzhabi ada komentar bahwa rawi A ini jelek ini, orangnya pendusta ini, orangnya pembohong, kadzab atau mutahimun bil kadzibi. Maka otomatis riwayat hadisnya tidak diterima. Selama ada rawi A ini, baik di hadis yang ada ataupun hadis yang lain, maka tidak bisa diterima periwayatan hadisnya. Jadi ini satu-satunya cara untuk melihat rawinya adil atau tidak. Sebab syarat hadis sahih itu harus adil rawinya. Jadi cara melihatnya gimana? Orang bisa ngomong rawinya harus adil. Lah bagaimana caranya mengetahui rawinya adil atau tidak? Maka satu-satunya cara atau salah satunya cara adalah dengan merujuk ke ilmu ini, ilmu al-jarhu wa ta'dil. Akan kelihatan di sini cara untuk melihat orang ini adil atau tidak. Jadi kalau sudah ketahuan rawinya dikomentari negatif oleh ulama hadis, ya berarti langsung ditolak. Periwayatannya langsung ditolak, tidak sah dijadikan hujah itu. Gitu ya Umam ya, jelas? Jelas, Pak. Ada lagi silakan. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan mungkin. Kalau tidak ada, oke saya kira cukup. Dan saya ingatkan sekali lagi, tolong dipahami dengan baik karena ilmu ini atau materi kali ini akan pasti keluar di UAS yang akan datang. Ya, pasti keluar. Maka tolong kalian perhatikan baik-baik, misalnya pada aspek marotipnya atau lafadz urutan takdil dan tajrih ini. Tadi itu ada 6 level, diingat baik-baik levelnya yang mana. Tajrih juga sama, levelnya 1 sampai 6 diingat baik-baik level yang mana. Dan nanti akan saya berikan saya akan berikan soal yang berhubungan dengan tentukan di bagian mana pendapat ulama mengenai komentarnya terhadap rawi A dan lain sebagainya. Tolong dipelajari baik-baik modul ini dengan cermat supaya nanti bisa kalian jawab soal UAS tentang ilmu al-jarh wa ta'dil ini. Oke ya, saya kira cukup. Dan sebelum saya akhiri, saya mau cross check dulu kehadiran dari kalian yang ada di Zoom meeting dengan absensi. Oke, baik. Di sini sudah. Pak. Kenapa? Mohon maaf saya nggak bisa absen, Pak. Kenapa? Itu linknya susah dibuka, Pak. Gak tahu HP saya ini gak tahu apa. Bentar ya, Pak. Cepat. Pokoknya nanti kalau saya sudah selesai tutup kelasnya ini, ya tutup juga absensinya. Cepat Ujang ya. Iya, bentar, Pak. Oke, baik. Saya cek dulu ya. Pertama, Aufarul Umam. Mana Aufar? Mana? Hadir, Pak. Iya, Aufar ya. Suaranya mana? Adinda, Nur. Adinda mana Adinda? Hadir, Pak. Oke, ya Adinda ya. Berikutnya. Nggak pakai suara. Coba diam dulu, yang lain diam. Siapa ada itu? Dinda sudah. Vina, Safira, mana Vina? Iya, Pak. Oke ya, Vina ya. Berikutnya Siti Nursantika. Mana Siti? Mana Siti?
Ini kayaknya cutting ya, ini ya, cutting ya. Betul nggak cutting ini? Betul, Pak. Tapi orangnya nggak ada di sini. Ini berarti nyasar ini, nyusup. Orangnya absen tapi tidak ada di Google Plus apa di absen. Ini saya hapus ya. Siti Nursantika, saya hapus. Seperti janji saya, kalau yang tidak ada, saya hapus. Siti Nursantika. Saya hapus ya Siti Nursantika. Oke, berikutnya setelah Siti Nursantika ada Misbahul Umam, ada Misbahul Umam. Mana Misbahul Umam? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Berikutnya Muhammad Fikri Arudin. Fikri mana? Hadir Pak, hadir. Mana? Hadir Pak. Kalau sudah dimatikan ya. Adinda Azhara Rahma, mana Adinda? Nah, Adinda ya, sudah ya. Munedi, mana Munedi? Hadir Pak. Ya, berikutnya Susilawati. Mana Susi? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Citra Aulia. Mana Citra? Hadiroh, Pak. Berikutnya Yasmin Amalia. Yasmin, mana Yasmin? Hadir, Pak. Ya, sudah. Berikutnya Maharani Aprilia. Maharani mana? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Sinta Berliana. Sinta mana? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Aulia Citra. Aulia ada? Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya Nadila Santika. Mana Nadila? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya setelah Nadila Nazwa Aidatun Nisa. Nazwa mana Nazwa? Hadir, Pak. Oke, baik, berikutnya Nasa Natania Hasmah. Nata. Hadir, Pak. Ya, oke. Berikutnya Muhammad Nafis. Mana? Nafis ini cutting juga ini, cutting ini. Hadir, Pak. Nah, ya, oke, baik. Berikutnya Fasa Aulia. Fasa, mana Fasa? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Rosipah. Hadir, Pak. Oke, Rosipah. Kamu namanya Rosipah, kok di sini Rasifatul Adawiyah? Ya, betul yang mana? Rosipah. Nah, Rosipah ya. Oke, berikutnya Fadiah. Fadiah. Hadir, Pak. Mana Fadiah? Hadir, Bapak. Oh ya, Fadiah. Oke. Berikutnya Sri Rahayu. Mana Sri? Mana Sri? Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya Ahmad Rifai. Hadir ya, Rifai ya. Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Ika Sabela. Hadir, Pak. Oke, baik. Berikutnya Muhammad Nana. Mana Muhammad Nana? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oh ya. Ya, Mayasah Kulillah. Mana ya Mayasah? Hadir, Pak. Hadir. Ya, baik. Berikutnya Sopianti. Sopianti mana Sopianti? Hadir, Pak. Mana Sopianti mana? Mana Sopianti? Hadir, Pak. Ya, baik, baik. Berikutnya Faizul Mahmud. Faizul, mana Faizul? Mana Faizul? Ini Faizul ini kayaknya cutting ya, betul ya? Iya Pak, itu teman saya Pak Kating, semester 8. Mana Faizul ini? Kok ujuk-ujuk mau nongol ini? Ya nggak boleh gitu, harus hadir dong. Apa sih susahnya hadir tapi
absennya kok ada. Ya, diingatkan ya, si Erwin ya, Erwin tolong diingatkan. Iya, Pak. Semua cutting yang hadir itu harus absen dan ada di Zoom meeting. Diingat. Berikutnya, nanti saya hapus ini advisor ini. Berikutnya, Nurul Aini, mana Nurul? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Om Miyawati. Om mana Om? Om mana Om? Halo, Om. Ada orangnya tapi nggak jawab. Ya sudahlah. Perhatikan dong. Salsabila, Triana, Aulia. Mana Salsabila? Hadir, Pak. Ya. Berikutnya terakhir Ujang Solihin. Hadiroh, Bapak. Hadiroh. Hadir Pak, Ujang Solehin. Kita masuk ya. Oke, ada lagi yang belum absen? Coba. Saya, Pak. Erwin, Pak. Belum tadi. Apa ada diisi Erwin? Mana absen? Mana kamu namanya? Kalau enggak ada ya harus Saya juga nggak bisa, Pak. Kenapa enggak bisa Nadia? Nggak bisa ganti email, Pak. Kenapa kok? Nah, email kamu Nggak tahu, padahal ada email UIN-nya, tapi nggak bisa ganti. nggak bisa ganti apa maksudnya? Ganti email di akun Google-nya buat absen. Kamu kan masuk dulu, yang penting pakai email kampus. Saya itu absen. Emang bisa masuk absen? Masuk pakai email kampus bisa. GCR-nya masuk, bisa. Hah? Kalau GCR bisa, Pak. Ya berarti kan bisa absen itu. Kenapa kok masih nggak bisa masuk? Bisa itu. Coba Erwin, mana Erwin tadi tuh? Iya, Saya, Pak. usahain. Saya, Pak. Kenapa nggak bisa kamu? Belum dipanggil tadi. Dan enggak absennya kenapa enggak bisa? Kok belum dipanggil gimana sih? Kenapa enggak bisa absennya kamu? Hah? Nggak tahu, Pak. Nanti saya coba lagi ya. Jangan nanti saya mau tutup berarti sudah habis ini absensinya. Saya tutup kelas ini berarti habis, saya tutup juga absensinya. Ya, harus sekarang dong. Ya, Pak. Ya. Cepat, kalau enggak saya hanguskan. Cuma masuk Ujang tadi terakhir ini, Ujang. Saya tunggu sampai 2 menit lagi ya. Sekarang 13.20. Ya. Saya tunggu 2 menit lagi, jam 13.22. Kalau belum tetap tidak masuk, ya berarti ya hangus kamu. Itu aja ya. Oke, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan kita dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.